Bulan Oktober lalu di perkancahan YouTube lagi rame banget nih channel-channel gede yang review smartwatch terbaru Huawei GT4. Dan gue pun nonton tuh video-video review dari Gadgetin, Sobat HP, Putu Reza, Jagat Review tentang si Huawei GT4 ini. Sampai akhirnya gue pun ikutan beli Huawei Watch GT4 yang seri 46mm yang klasik gini, yang putih coklat gitu. Dan kurang lebih hampir sekitar 1 bulan gue pakai. Cuma at the end penilaian gue tentang smartwatch viral ini ternyata nggak sesempurna yang gue harapkan. Dan seperti kebanyakan cerita, makin tinggi harapan, makin dalam juga rasa kecewa. Di thumbnail video ini mungkin teman-teman baca ya, tagline benci tapi sayang. Nah, that is exactly what I feel about this smartwatch. Penasaran kenapa gue bilang kayak gitu? Kita langsung masuk aja ke videonya. Yang paling mencuri perhatian dari Huawei Watch GT4 ini adalah dari segi desainnya. Kebanyakan smartwatch di pasaran kalau nggak bulat, ya kotak aja tok bentukannya. Tapi beda dengan Huawei Watch GT4 ini yang ngambil bentuk rounded hexagon macam jam tangan desainer dari Audemars Piguet gitu. Dan ya, bisa dibilang ini jadi cinta pada pandangan pertama gua dengan si Huawei Watch GT4 ini. Material frame housingnya dari stainless steel dengan finishing matte raw di bagian permukaan dengan tambahan embossed angka bersatuan menit gitu. Sementara di bagian pinggirannya dikasih finishing gloss yang lumayan jadi fingerprint magnet. Dan di sisi kirinya ada 1 lubang, sementara di sisi kanannya ada 2 lubang yang diapit oleh 1 tombol dan 1 crown. Dengan diameter 46mm, bobot di sekitar 60 gram, dan jarak lug to lugnya di sekitar 50mm, smartwatch ini awalnya gue pikir bakal kelihatan bulky banget gitu ya ketika dipakai. Tapi ternyata karena di bagian bawahnya ini terbuat dari kayak nanoseramik dan berwarna hitam gelap gitu, pas dipakai tuh jadi kayak shading aja gitu, ngasih jarak antar si body yang stainlessnya ini terhadap si bagian back covernya. Udah certified waterproof juga dan gue udah tes pakai pool swimming beberapa kali, nggak ada masalah. Make sure aja buat nyalain fitur eject waternya setelah dipakai berenang biar nggak ada air yang tertinggal di lubang-lubangnya. Setelah itu dilap kering sampai bersih. Untuk strapnya sendiri punya lebar di 22mm dengan sistem quick release. Yang bawaan gue ini versi yang berwarna coklat ya, ada tulisan genuine leather gitu, tapi kelihatannya sih ada silikonnya juga. Karena untuk kelenturan dan kenyamanannya beda kalau dibandingkan dengan leather strap beneran. Kalau teman-teman mau ganti strap ke yang lebih casual atau lebih sporty, itu masih cocok-cocok aja kok. Karena desainnya meskipun maskulin tapi masih cukup netral. Untuk spesifikasi lengkapnya seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, layarnya sudah menggunakan AMOLED dan reproduksi warnanya nih udah enak banget dan akurat. Bahkan kalau gue bandingkan dengan smartwatch lain yang sudah menggunakan AMOLED display juga, si Huawei Watch GT4 ini tuh somehow lebih tajam kerasanya di mata tuh dan lebih pop up aja gitu keluaran warnanya untuk si watch face-nya. Dan itu jadi alasan kedua kenapa gue sayang sama smartwatch ini. Watch face-nya sendiri by default lumayan banyak dan dia interaktif gitu ya, yang bisa langsung masuk ke aplikasi tertuju sesuai icon di watch face-nya. Meskipun secara desain untuk default watch face-nya gue kurang suka sih. Tapi untungnya urusan watch face masih bisa di-download ya, dan banyak yang gratis kok di aplikasi Huawei Health. Layarnya udah support always on display, auto brightness, rise to wake, tap to wake juga, yang tentu bakal ngaruh ke baterainya. Tapi kalau dari pemakaian gue selama sebulan terakhir ini sih baterainya terbilang S tier kali ya. Jadi dia tuh awet banget. Dalam heavy usage tuh gue bisa pakai di sekitar 4-5 harian. Kemudian moderate usage tuh di sekitar 7-8 harian. Dan kalau memang yang low intensity yang dipakai casual seharian doang tuh diklaimnya bisa sampai 14 hari, cuma gue nggak pernah pakai yang low banget ya. Jadi minimal gue pakai di heavy usage atau di yang moderate. Belum lagi untuk charging time-nya, gue dapat fully charge itu kurang dari 90 menit. Dan yang gue suka misalkan teman-teman gak bawa charger, smartwatch ini tuh udah support key wireless charging, jadi dia bisa ngecas dari power bank ataupun smartphone kalau memang mendukung. Nice. Untuk pengoperasiannya dengan slide bawah dia masuk ke control center, slide atas masuk ke notification center, slide kanan masuk ke smart assistant yang kelihatannya sih ini kayak voice assistant gitu ya, tapi mungkin cuma berfungsi dengan smartphone Huawei. Terakhir kalau slide kanan bakal masuk ke application widget cards gitu yang bisa kalian kurangi atau tambahi sampai maksimal 7 widget. Selain itu dari sensitivitas layarnya juga dia udah ini ya responsif banget. Jadi
Buat scroll atas bawah, kemudian tap-tap gitu udah lancar banget dan kelihatan banget fluid nih pergerakannya. Pengoperasian lain bisa melalui crown and side button-nya yang sayang untuk UI-nya ini dari tombolnya agak terbatas ya. Crown button yang atas literally cuma buat masuk ke main menu plus scroll-scroll aja gitu, tapi nggak bisa buat masuk ke menu aplikasi yang dipilih. Jadi misalkan udah masuk ke menu gitu, setelah di scroll-scroll, nah literally kalian harus nge-tap si ikonnya biar bisa masuk ke si aplikasinya. Yang jujur buat gua sih agak jadi kekurangan ya, karena aksesnya sangat tergantung dari si layar. Jadi kalau dalam kondisi gua sedang berolahraga dan keringetan, kan akan mengurangi sensitivitas si layarnya. Jadi lebih ekspektasi gua lebih berharap bisa menggunakan si tombol-tombolnya ini. Dan kalau si side button yang di bawah ini fungsinya bisa ditentukan sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau gue sih biasanya dijadiin shortcuts untuk masuk ke setting atau workout biar gampang aksesnya. Kalau untuk konektivitasnya sendiri, Huawei Watch GT4 ini belum support Wi-Fi connection ya, tapi untuk Bluetooth-nya dia bisa connect ke external device juga. Jadi misalkan teman-teman punya device kayak Garmin atau Polar Heart yang untuk heart rate monitor bentukan belt gitu, atau timbangan digital, bahkan ke Bluetooth headset sekalipun, ini udah support untuk dikoneksikan langsung dengan si Huawei Watch GT4 ini. Nice. Untuk monitoring kesehatannya juga udah lengkap, mulai dari heart rate monitor, blood oxygen, sleep monitor, skin temperature, dan juga cycle untuk teman-teman perempuan. Dan juga ada tambahan fitur pulse arrhythmia nih untuk deteksi abnormalitas irama jantung, dan juga ada fitur sleep breathing untuk tracking hipopnia waktu tidur. Untuk hasil heart rate monitor dan juga blood oxygen misalkan dibandingkan dengan kayak medical device gitu udah cukup akurat ya. Cuma kalau untuk fitur tadi yang pulse arrhythmia-nya untuk mendeteksi irama detak jantung sayangnya nggak bisa gue buktikan seperti apa akurasinya, karena alhamdulillah gue pribadi nggak punya kelainan dari segi detak jantungnya ya. Sementara kalau untuk sleep monitoring juga udah akurat untuk mencatat waktu tidur dan bangun ke dalam 4 stage, mulai dari light sleep, deep sleep, rapid eye movement, dan juga awake. Yang mana untuk pencatatan sleep monitoringnya tadi dia tidak terbatas waktu ya. Jadi dalam artian misalkan waktu itu gua waktu tidur baru beres subuh jam 6 gitu dan baru bangun jam 10 pagi, itu tuh masih kedetek sebagai tidur. Nah, ditambah lagi dia juga udah bisa mendeteksi tidur siang atau power napping ketika dilakukan misalnya di atas jam 1 sampai jam 4 sore gitu atau jam 3 sore gitu. Dia akan terdeteksi secara terpisah dengan yang si sleep utamanya. Cuma untuk yang naps ini tuh dia nggak ada tambahan data sleep stages-nya gitu ya. Jadi 4 stage sleeping-nya itu hanya di tracking di yang tidur beneran. Sayangnya karena ukuran dan bobotnya yang terbilang berat, jadi kadang waktu dipakai tidur ini agak kurang nyaman. Fitur kesehatan lainnya ada juga weight tracker dan calorie records gitu buat teman-teman yang terbiasa ngitung asupan kalori harian. Dan untuk weight trackingnya tadi seperti gue bilang dia bisa dikoneksikan dengan timbangan Bluetooth ya. Cuma terbatas apakah itu dari brand Huawei ataukah dari brand Honor yang disupport oleh si smartwatch ini. Sayangnya kalau untuk calorie records-nya masih harus diinput manual beserta dengan menu dan kalorinya. Agak ribet sih kalau buat gue, mending pakai third party app macam Lifesum atau Fat Secret gitu. Terlebih lagi untuk input si kalori intake-nya tadi tuh nggak bisa langsung diakses dari si smartwatch-nya ya. Jadi meskipun dia bisa di-tap dan masuk ke menu soal si kalori defisit dan diet ini, tapi untuk kalori intake-nya tetap harus secara manual teman-teman masukkan dari si aplikasi Huawei Health. Lanjut ke fitur sports modes dan activity tracking-nya, yang mana kalau untuk activity tracking ini ada semacam fitur 3 activity rings, mulai dari standing time, workout, and movement ring. Dan activity ring ini bisa teman tentuin ya targetnya, misalkan standing time gua pengen di 12 jam, terus exercise-nya let's say di 30 menit, dan juga untuk movement-nya minimal gua pengen bakar 600 atau 500 kalori per hari, dan ini tuh ya bisa kalian setting target untuk si activity ring-nya ini. Itu lumayan sih ya buat menambah motivasi, terutama buat teman-teman yang pengen fat loss atau weight loss atau sekedar ingin menerapkan pola hidup sehat. Cuma sayangnya waktu itu pernah ada kejadian untuk standing time-nya ini nggak tahu kenapa agak kurang akurat gitu.
Jadi pernah gue pas lagi mager banget cuma leyeh-leyeh nonton film dan mostly gue habiskan di atas kasur, somehow si Huawei Watch GT4 ini tetap ngedeteksi gue berdiri selama 12 jam. Padahal seinget gue rebahannya tuh yang 12 jam. Agak aneh juga rasanya. Entah mungkin karena ada bugs di OS-nya dan algoritmanya, ataukah mungkin karena ada kalibrasi yang salah dari sensor-sensornya. Cuma ketika besokannya gue pakai tuh ya udah normal aja gitu untuk si tracking activity dan juga si standing dan movementnya. Kemudian kalau untuk sports modes-nya sendiri ada lebih dari 100 olahraga ya, mulai dari walking, running, swimming, dan seterusnya. Cuma sayang untuk tampilan di smartwatch-nya ini tidak dibagi ke dalam kategori-kategori lagi macam di smartwatch Amazfit. Jadi kadang kalau memilih workout-nya tuh agak ribet, harus ya literally scroll-scroll ke bawah gitu. Meskipun sebetulnya bisa di setting ya mana cards yang teman-teman pengen disimpan di atas yang paling akses utama. Bahkan di application widget juga misalnya kalian scroll-scroll ke sini ada semacam shortcuts untuk 4 workout yang bisa disetting mau workout apa aja di sini. Nah, untuk data workoutnya sendiri, dia juga udah cukup detail kok. Terutama buat olahraga-olahraga cardio outdoor seperti outdoor walking, running, dan juga cycling. Kalau walking dan running ini juga detail ya, mulai dari pace, cadence, elevation, dan ada virtual pacer juga nih buat teman-teman runners yang lagi latihan sambil jagain pace larinya. Untuk olahraga berenang juga udah oke, ngukur trips bolak-baliknya udah cukup akurat. Gue waktu itu ngetes di kolam renang panjangnya 50 meter selama 8-12 kali trip, itu nggak lebih ataupun nggak kurang. Plus ada tambahan data Swaff Index-nya juga, beserta main style yang dipakai waktu berenang. Cuma anehnya untuk tracking pas lagi berenang, si kalori counternya tuh agak lebih dermawan. Dalam artian bisa 20-30% lebih tinggi dibandingkan dengan smartwatch yang gue pakai biasa, si Amazfit Cheetah ataupun si Amazfit Balance. Jadi misalkan dalam sesi 12 balikan berenang tuh, si Huawei GT4 ini tuh ngedetectnya sampai 600 kalori, which is itu tinggi banget ya, hanya untuk sesi 12 balikan 600 meter dan dalam 30 menit. Yang mana kalau di Amazfit itu rata-rata hanya di 250 sampai 300 kalori. Jadi 2 kali lipat lebih tuh kalau di Huawei GT4 ini untuk tracking kalori pada saat berenang saja. Nah, kalau untuk olahraga yang tadi kayak walking, running, itu masih sama-sama akurat ya jika dibandingkan dengan yang Amazfit terkait untuk jumlah kalori yang dibakarnya. Tapi sayangnya kalau untuk teman-teman yang olahraganya nge-gym atau weightlifting gitu, ini gua kurang rekomen sih. Karena datanya nggak munculin jumlah repetisi set macam Garmin atau Amazfit gitu. Jadi ya dia cuma literally ngeliatin durasi waktu latihannya, terus heart rate monitornya, kalori counternya, sederhana dan basic banget gitu. Padahal weightlifting kan jadi salah satu olahraga yang dilakukan oleh banyak orang juga ya. Harapan gue sih dia bisa nge-tracking jumlah repetisi lah, misalnya 12 kali, terus udah berapa set gitu. Gak perlu sampai kayak Garmin dan Amazfit yang ada muscle yang ditargetnya gitu. Jadi agak kurang aja sih rasanya untuk olahraga weightlifting. Emang apa sih nggak boleh? Lanjut ke GPS-nya yang udah akurat banget malah. Jadi misalkan dipakai outdoor running atau walking tuh, jalur yang terekam di peta tuh nggak kelihatan loncat-loncat. Plus dia ada semacam fitur lucu-lucuan dynamic tracking disebutnya sih ya. Jadi template jalur kita lari itu dibikin semacam video format dari si Huawei Apps-nya ini dan bisa di-sharing ke sosial media, dan lumayan sih cukup menarik gitu si presentasi si videonya. Meskipun untuk tampilan GPS di smartwatch waktu dipakai outdoor workout ini bakal kayak blind map gitu ya, karena belum ada offline maps-nya di si Huawei Watch GT4 ini. Dan untuk rute olahraganya sendiri dia juga harus diimport terlebih dahulu ya, either dari si aplikasi Huawei Health-nya, misalkan kalian telah melakukan satu sesi outdoor workout dengan GPS, nanti tinggal diekspor aja ke device, atau bisa juga ngimport dari kayak Strava mungkin, atau ke Komoot dan aplikasi-aplikasi sejenisnya, selama format yang digunakan udah sesuai ya, GPX kah atau XML, kurang lebih seperti itu sih kalau nggak salah untuk format si GPS yang disupportnya. Selain itu, GPS-nya juga udah bisa save location dan lengkap dengan fitur track back route gitu untuk kembali ke posisi awal, dan juga udah bisa untuk dijadikan navigation. Meskipun tetap ya kalau untuk fitur navigasinya ini harus download aplikasi dulu dari smartphone
smartphone-nya seperti Petal Maps misalnya. Jadi kelihatannya mekanisme navigasinya tuh lebih ke mirroring dari si HP-nya aja, dan dia akan memberikan notifikasi dan berupa arah panah itu tinggal berapa ratus meter, belok kanan kah atau lurus kah, bukan secara tampilan peta yang penuh gitu untuk navigasinya. Untuk fitur-fitur lainnya cukup standar sih ya, seperti weather app, kompas, barometric altimeter yang lengkap dengan data air pressure drop untuk notifikasi perubahan cuaca terkait badai gitu. Kemudian ada juga untuk fitur produktivitas seperti timer, stopwatch, kalender yang bisa disinkronize dengan smartwatch-nya, dan masih banyak lagi. Bahkan teman-teman bisa download sendiri ya aplikasi-aplikasi tambahan melalui si aplikasi Huawei Health-nya tadi. Untuk tampilan notifikasinya juga udah enak, hurufnya mudah dibaca, dan karakternya cukup panjang. Selain itu, dia juga ada support Quick Reply Chat juga. Meskipun untuk Quick Reply Chat tadi hanya support di smartphone Android aja ya. Jadi kalau di iOS itu literally lu hanya bisa baca si notifikasi dari pesan-pesan yang masuknya aja, nggak bisa ada Quick Reply Chat-nya. Plus ada juga fitur Bluetooth Call selama terkoneksi dengan smartphone-nya. Kemudian ada juga fitur music player, baik itu untuk music controller di smartphone ataukah play music langsung dari si smartwatch-nya. Dan buat gua pribadi kepake banget ya untuk fitur yang music player-nya, either gua pakai untuk ngontrol musik di HP gua kah, ataukah gua lagi olahraga di luar tapi malas bawa HP, ya udah cukup bawa si smartwatch ini dan pakai headphone gua gitu. Lebih praktis aja gitu jadi rasanya. Tapi kalau untuk Bluetooth Call sendiri, gue pribadi jarang banget ya pakai fitur ini. Jadi lebih untuk munculin notifikasi doang. Lanjut ke aplikasinya yang dari tadi udah gue sebut, Huawei Health. Yang mana kalau di Android ini downloadnya nggak bisa langsung dari si Play Store ya, karena HarmonyOS-nya. Jadi teman-teman harus download pakai .apk gitu. Tinggal scan aja QR code di box packaging, nanti bakal langsung didirect ke aplikasinya. Tapi kalau di iOS sih teman-teman bisa langsung download dari si App Store-nya ya. Tapi jujur tampilan di iOS dan di Android ini agak timpang ya dari aplikasinya. Kalau di iPhone tuh somehow agak mureh aja gitu kelihatannya, jadi kayak aplikasi-aplikasi jam tangan KW-KWan Apple Watch gitu rasanya. Tapi kalau untuk di Android tampilannya udah oke kok, dan dia bisa mengikuti sistem Android, misalnya teman-teman pakai dark mode gitu. Nah, yang gue suka dari aplikasi ini, dia tuh udah bisa cross-platform gitu ya. Either lu pakai Android kah, ataukah iOS kah, ataukah mungkin di Huawei-nya kah. Ya, selama menggunakan Huawei ID yang sama. Jadi ada 5 tab utama di Huawei Health ini, mulai dari Health, Exercise, Discover, yang kelihatannya lebih kayak news and event gitu yang diadakan sama komunitas Huawei Health, Device, dan Profile. Untuk Health ini nunjukin summary data kesehatan kita mulai dari Activity Ring, Health Clover, Exercise Records, dan seterusnya. Kemudian data Exercise ini isinya semacam training course dan plan gitu kalau teman-teman belum punya menu latihan sendiri. Yang mostly kelihatan untuk cardio training aja sih, mulai dari beginner running, competitive running, bahkan sampai ke HIIT workout juga ada. Tapi kalau HIIT workout gitu harus di-download dulu ya menu olahraganya, nanti gerakannya bakal diperlihatkan dari layar smartphone sambil tetap tracking langsung dari si smartwatch-nya. Cakep sih nih untuk fitur HIIT workout dan juga workout yang dari si aplikasi Huawei Health-nya, jadi semacam kayak Apple Fitness gitu, tapi ini gratis. Nice. Lanjut ke bagian device tab yang tentu ini berfungsi untuk pairing awal dan juga masuk ke pengaturan si smartwatch-nya. Nah, nanti kalau udah connect, dia aplikasinya bakal langsung kelihatan status baterai dari si smartwatch-nya. Dan bisa juga untuk ganti-ganti watch face mulai dari desain yang klasik, business, animated, bahkan untuk custom juga bisa. Cuma make sure aja nih buat teman-teman sebelum download si watch face-nya itu perhatiin ya apakah dia gratis kah ataukah berbayar. Karena mostly berbayar sih, meskipun ada banyak juga nih yang gratisan dan cukup bagus kok untuk desain-desainnya. Tapi sayangnya untuk di iPhone, jangan harap kalian harus bayar bahkan untuk yang di Android gratis. Mungkin Huawei pikir iPhone user tuh banyak duitnya kali ya, padahal kere-kere juga sebenarnya. Selebihnya sih untuk upload internal musik, setting notifikasi, download aplikasi, dan fitur-fitur terkait productivity dan entertainment, dan juga tentu firmware update-nya. Yang mana dalam 1 bulan terakhir ini tuh gue dapet 3 kali untuk firmware update si smartwatch-nya, dan 1 kali tuh untuk update si Huawei Health aplikasinya. Meskipun setelah update, gue nggak ngerasa ada perubahan yang signifikan sih ya.
Terakhir ada profile tab yang lebih ke personal gitu, seperti settingan goals and achievement, privacy dan third party, dan sebagian untuk rute workout dan workout plan juga. Nah, untuk third party apps yang bisa disinkronisasikan dari si Huawei ini tuh, dia udah bisa untuk Strava, Komoot, Adidas, dan gitu-gitu, tapi sama untuk Google Fit sendiri gue nggak bisa nemu ya cara untuk mensinkronisasikan si Huawei Watch GT4 ini. Cuma memang mungkin teman-teman Android juga agak jarang kali ya menggunakan si aplikasi Google Fit. Jadi lebih mengandalkan langsung aplikasi bawaan si smartwatch ini. Nah, agak berbeda ceritanya dengan pengguna Apple user, yang mana kalau di iPhone itu ada yang namanya Apple Health, dan itu biasanya adalah summary atau kesimpulan dari data-data kesehatan mulai dari activity trackingnya, kemudian nih, seperti blood oxygen, dan mostly data-data yang ada juga sih sebetulnya di aplikasi-aplikasi bawaan smartwatch, tapi masih kurang banyak sih ya, kurang optimal gitu untuk data-data yang bisa ditulis oleh si aplikasi Huawei Health dan Huawei Watch GT4 ini. Bahkan kalau gue perhatikan dia lebih banyak minta datanya, nggak tahu tuh buat apaan. Udah sih, kurang lebih itu aja ya poin-poin penting yang bisa gue share dari si Huawei Watch GT4 ini. Gimana kalau teman-teman reviewer lain mostly banyak yang bilang ini bagus banget dan recommended banget gitu, dan kompatibel di semua platform, dan ya gue rasa itu nggak 100% tepat ya, karena setelah gue beli dan gue coba pakai selama sebulan ini, ya memang meskipun dia kompatibel gitu, bisa dipakai di iPhone, bisa dipakai di Android, tapi ada kekurangannya tetap ya, mungkin dari si Harmony OS-nya ini juga kali ya, terutama buat iPhone user. Gue sih kurang merekomendasikan, bahkan jangan sih ya, sayang aja gitu, kecuali lu nggak keberatan data-data yang bisa ditampilkan atau diambilnya tuh lebih sedikit dibandingkan yang di Android. Jadi apabila disimpulkan, Huawei Watch GT4 yang sempat trending sebulan terakhir ini, kalau gue lihat dia lebih ke fashion smartwatch dengan tambahan fitur yang menunjang healthy lifestyle. Yang mana dari segi build and desainnya ini cakep banget, udah bener nggak ada lawan, terutama buat cowok-cowok nih ya, yang versi Audemars Piguet tadi. Dan dari baterainya, dari layarnya ini top notch banget lah, memang dia tuh nyaris sempurna. Tapi sayangnya tadi balik lagi ke soal kompatibilitas, terutama di iPhone user. Setelah itu dari segi user interface dan juga workoutnya, buat gua sih masih berasa kurang ya, terutama karena dia belum ada button mode, dan juga untuk data strength training atau weightliftingnya masih terlalu sederhana. Intinya sih kalau teman-teman punya budget 3 jutaan dan memang mencari smartwatch harian yang bisa gaya gitu ya, bisa sambil dipakai ke undangan, bisa dipakai olahraga, dan dari tampilan yang gak malu-maluin, fitur-fitur kesehatan juga udah cukup banyak dan lengkap, meskipun gak sampai ke pro level mungkin ya bisa dibilang. Ini bisa banget gue rekomendasikan buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman adalah iPhone user, kemudian lebih expect buat meningkatkan performa olahraganya melalui data-data yang ada di smartwatch buat evaluasi gitu, rasa-rasanya sih jangan ngambil ini ya, mending lu ngambil smartwatch brand lain kayak Amazfit, Coros, Garmin, Sunto gitu, yang memang third brand yang bisa cross platform, di iOS bisa, di iPhone bisa secara optimal. Kurang lebih gitu sih untuk si Huawei Watch GT4 ini. Kurang lebih itu aja kali ya yang bisa gue share di video ini terkait Huawei Watch GT4. Buat teman-teman yang tertarik beli, langsung aja klik linknya di deskripsi buat sekalian bantu kita juga mengumpulkan pundi-pundi cuan biar bisa beli barang-barang review yang bisa teman-teman tonton lagi, karena ini juga belinya barang pakai duit pribadi. Dan kalau teman-teman mau beli Huawei Watch GT4 ini, kayaknya bakal gue jual juga nih ya setelah gue beres bandingkan dengan Amazfit Balance. So make sure teman-teman juga follow toko X review kita di Tokopedia Bongkar Bro. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan juga share video ini kalau dirasa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem. Catch you guys on the next one. Peace.